Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama ya. Dahsyatnya hari-hari dalam Islam. Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan ya Masya Allah sama guru-guru kita. Keistimewaan hari Senin, Selasa, Rabu itu apa aja. Sekarang kita masuk ke hari Kamis. Udah nyampe hari Kamis aja. Udah Kamis aja ya? Padahal sekarang baru hari Selasa ya? Baru Selasa tahu. Nggak usah dibahas. Ini Selasa. Hari Kamis. Kamis itu katanya akan dibukakan pintu surga. Yes. Ustaz Syam. Kenapa hari Kamis dibukakan pintu surga? Why? Oke. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Habib Man, Ustaz Zalulung, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah berusaha agar senantiasa setiap harinya semakin baik. Termasuk hari yang paling baik itu adalah hari Kamis. Di antara kebaikan pada hari Kamis, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pintu surga dibuka pada hari Kamis. Lalu efeknya kepada kita apa kalau pintu surga dibuka? Toh kita belum masuk surga juga. Toh kita masih di bumi juga. Toh kita masih di dunia juga. Toh kita juga masih beramal soleh. Toh kita juga masih berusaha untuk bertaubat agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Efek daripada dibukakannya pintu surga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa manusia. Amin. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan hari Kamis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya membuka daripada pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diampunilah dosa-dosa para manusia yang bertaubat pada hari tersebut. Sedangkan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, kecuali orang-orang yang belum berdamai dengan orang yang lain. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berselisih di antara dua orang ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya manusia di hari Kamis yang bertaubat kepada Allah, kecuali mereka yang berselisih di antara sesama manusia sampai mereka berdamai. 3 kali Nabi SAW ulangi. 3 kali Nabi ulangi bahwasanya Allah mengampuni dosa seseorang ketika dibukakan pintu surga, kecuali bagi mereka yang belum berdamai. Allah mengampuni dosanya seseorang ya ketika dibukakan pintu surga, kecuali mereka yang belum berdamai alias masih berselisih. Jadi subhanallah, yang pertama hari Kamis itu adalah hari di mana Allah mengampuni dosa-dosa umat manusia ketika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan harinya yang mulia, tapi kelakuan kita yang mulia. Kenapa? Karena kita bertaubat pada hari tersebut, hari Kamis. Tapi nggak usah nunggu juga. Hari ini kalau misalnya ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian, ayo diingatkan anak-anak, diingatkan kepada sanak saudara kita, perbaiki diri kita dan orang lain gitu ya. Hari Kamis ini ataupun hari Kamis dibukakan pintu surga, tapi kalau mulai dari hari Selasa tobatnya malah lebih bagus lagi kita hari ini. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ya dalam sebuah riwayat mengatakan, bersegeralah dalam menuntut ilmu. Bersegeralah dalam menuntut ilmu. Kenapa? Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberkahi pagi hari itu. Jadi Nabi kan pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi ini bukan hanya menyangkut rezeki makanan, rezeki nafkah, tapi rezeki ilmu. Jadi bersegeralah menuntut ilmu di pagi hari, dan juga Nabi berdoa agar diberkahi pagi hari dan menjadikan hari ini adalah hari Kamis. Maksudnya apa? Pengennya kalau kita kan berdoa semoga hari ini adalah hari Minggu. Pengennya hari libur. Kalau Nabi SAW berharap bahwa hari ini adalah hari Kamis, hadis riwayat As-Suyuti. Maksudnya adalah ketika hari Kamis Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi orang yang sedang menuntut ilmu. Maka jangan sampai kelewat daripada nonton Islam itu Indah hari Kamis wabil khusus. Walaupun hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa jangan juga kelewatan. Karena siapa tahu dibahasnya di hari Selasa seperti hari ini. Jadi jangan sampai lupa untuk menuntut ilmu di hari Kamis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi memberkahi pagi hari dan juga hari Kamis. Bukan harinya saja yang diberkahi, tapi bagi siapa? Bagi yang bersegera menuntut ilmu pada hari tersebut. Kemudian yang ketiga, hari Kamis adalah hari di mana Nabi SAW berpuasa. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, saya senang ketika dilaporkan amalku, saya sedang berpuasa. Hari apakah itu? Hari Kamis. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwasanya Nabi jarang sekali melakukan perjalanan kecuali dimulai hari Kamis. Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan itu biasanya dimulai di hari Kamis. Berarti tidak mungkin ada yang dilakukan Nabi itu tanpa tuntunan wahyu. Tidak mungkin. Pasti ada dari Allah sesuatu yang dimuliakan dari Kamis, sehingga Nabi kalau keluar rumah itu hari Kamis. Masya Allah, tabarakallah tuh. Aku jadi ingat ada orang tua di pinggir jalan gitu. Dia kayak kasihan banget gitu, compang-camping baju itu dia begini aja. Saya bilang,
mau ngemis Pak? Iya katanya. Lah ini kan hari Selasa, gue bilang Ngemis. gitu. Oh, iya. Terus dia bilang, ya salah hari saya. Ngemis hari Biasanya Kamis. ngemis tuh hari. Hari Kamis maksudnya. Gak bener ngajarin. Gak bener. Yang salah siapa ya? Iya kayaknya. Yang salah Kak Sony. Masya Allah. Itu kan keberkahan hari Kamis ya, yang sudah dijelaskan sama Ustaz Syam ya Jam. Berarti hari ini mau lasa dong. Hari ini mau lasa dong, nggak mau ngemis. Oke, kita lanjutkan lagi. Hari Jumat ya jamaah ada di rumah ya. Kalau Jumat kan rata-rata orang udah pada tahu, Jumat tuh berkah. Jadi makanya suka ada Jumat berkah lah, apa segala macam, sedekah di hari Jumat lah. Tapi kira-kira ada lagi nggak Bib keistimewaan di hari Jumat yang lainnya ya? Mungkin Hari aja Jumat jadi tentu pelajaran penting. banyak lah, Masya Allah. Kalau Dan gitu apa, Bib? ngomong-ngomong, Anda juga lahir hari Jumat. Masya Allah. Pas ajan sholat Jumat. Wah, Bukan sholat zuhur, Sholat Jumat. Kalau kita pengen tahu keistimewaan di hari Jumat apa Bib? Ya akhir. Afwan Mas Sony, Ustaz Jalulung, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmal jum'ah. Sebaik-baiknya hari adalah di mana hari tersebut terbitnya matahari dari sebelah mana nih? Sebelah Timur. Kalau sebelah barat kiamat. Sebaik-baiknya matahari adalah matahari terbit dari sebelah barat. Salah. Timur. Barat kiamat. Iya, benar. Sebaik-baiknya matahari adalah matahari terbit dari sebelah timur, menandakan bahwasanya tidak terjadi kiamat. Dan ini adalah waktu yang terbaik, waktu yang dimana kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari tersebut tidak terjadi hari kiamat. Dan juga hari Jumat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan hari Jumat tersebut Allah Subhanahu wa taala masukkan Nabi Adam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak salah lagi, dikeluarkannya pun hari Jumat. Maka hari Jumat dikatakan hari terbaik, yang dimana hari Jumat adalah hari yang dikatakan di dalam riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hari apa ini?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Ini adalah hari Jumat. Ini adalah hari Id atau hari raya kamu dan umatmu." Jadi hari Jumat adalah hari raya. Kenapa dikatakan hari raya? Di dalam hari Jumat ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengangkat tangan meminta kepada Allah di antara bainal khutbah, di antara dua khutbah, yang dimana kalau kita lagi khutbah tuh ada duduk di antara dua khutbah, ya kan? Pas duduknya itu munajat kepada Allah, minta kepada Allah, angkat tangan, niscaya hijabnya tuh terbuka hijabnya, munajat sama Allah, ya Allah kabulkanlah doaku, terimalah permohonanku, ya Allah minta yang khusyuk, niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya siapa orang yang mandi dari rumahnya, dia niat untuk salat Jumat, dia berangkat jam 10, ya kan? Bukan jam setengah 12, jam 12 lewat 5. Bukan, ya kan? Nah, dia pagi-pagi jam 10 dia udah siap-siap, dia berjalan kaki. Karena pahalanya dihitung tuh. Waduh. Hari Jumat dengan hari Jumat yang lainnya, antara dua Jumat itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya, sebagaimana antara umrah dengan umrah yang lainnya. Antara Ramadan dengan Ramadan yang satunya, maka Allah kabulkan daripada doanya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan ditanya, orang yang meninggal pada hari Jumat, maka akan terjaga daripada fitnah kubur. Setiap muslim yang meninggal pada siang hari atau bahkan laila, pada waktu malam harinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia daripada fitnah kubur ataupun azab kubur. Maka oleh karena itu, hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Dikatakan lebaran, dikatakan kenikmatan di dalamnya. Dikatakan hari Jumat adalah hari yang dimana dikumpulkannya manusia nanti di mahsyar. Di dalam hari pembalasannya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat adalah hari kemenangan kita, yang kita harus khusyuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan waktunya untuk bermain, bukan waktunya untuk ngobrol, bukan waktunya untuk bekerja. Dari pagi bekerja sampai siang hari, Jumat azan baru datang. Sangat. Kalau mau dapatin yang besar dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, pahala yang besar, pahala yang luar biasa, dari pagi dia berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, dari pagi itu jalan kakinya, mandinya, pakai parfumnya, atau pakai wangi-wangiannya, pakai baju yang rapi, yang bersihnya, pahala semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari Id. Hari Id. Jadi keistimewaan di hari Jumat khususnya buat para laki-laki ya. Tadi yang bagus apa tuh? Di antara dua Jumat itu yang kalau abis itu berdoa dulu ya. Yang itu akan dikabulkan. Oh bukan, sama itu Allah. antara dua khutbah. Antara dua khutbah itu ya. Betul. Masya Allah. Itu dikabulkan, minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Itu adalah
hari di mana hari tersebut atau waktu tersebut mustajab. Mustajab, Masya keren Allah. banget Ayo tuh. dilakukan ya buat para bapak-bapak, dikasih tahu juga ya anak-anaknya. Ibu-ibunya juga nonton, nanti dikasih tahu juga ke anak-anaknya ya, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman Betul. ya untuk penjelasannya ya. Khair, insya Allah. Udah hari Jumat nih, Nah, masuk ke hari Sabtu nih. Sabtu. Sabtu katanya, ini benar nggak nih Ustazah Lulung nih, katanya nih dalam hari Sabtu itu ada nama hari yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kamu nama hari lain nggak disebutkan? Semuanya ada sih sebenarnya. Terus Cuman kenapa? emang kebanyakan hari Sabtu. Kenapa? Why? Why? Mau tahu aja? Mau tahu banget. Aku mau tahu banget. Mau tahu banget. Mohon izin Habib, Ustaz Sam, dan Kakak Sony yang Masya Allah. Suheri suka heboh sendiri. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Untuk bapak-bapak yang masih mantengin kita, mudah-mudahan jadi tambah GGS, ganteng-ganteng soleh. Untuk Allah. ibu-ibu biar tambah CCM, cantik-cantik manja. Dan untuk semua anak-anakku, mudah-mudahan cita-cita terkabul, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin ya robbal. Alamin. Ngomongin soal Sabtu, emang ada dalam Al-Quran Sabtu. Pertama, hari Sabtu ini ada dalam surat Al-A'raf. Masih kan nggak ya teman-teman semua bapak ibu kalau kita diceritain sama orang tua kita tentang Nabi Musa alaihissalam. Gimana ketika dia mendakwahkan umatnya ya kan. Nih pokoknya hari Sabtu adalah hari ibadah kita. Hari istimewa bagi Bani Israel. Jadi hari Sabtu itu hari ibadah. Sebagaimana tadi guru kita menyampaikan Jumat buat kita. Nah hari Sabtu untuk para Bani Israel. Nah itu hari Sabtu itu istimewa. Pada ibadah, pada khusyuk, pada berdoa. Pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dilalahnya nih ya, dilalahnya kenapa dikasih ujiannya pada saat hari Sabtu tuh mereka beribadah. Malah tuh ikan-ikan yang ada di dekat-dekat laut itu pada ngumpul, kayak pada ngelewein gitu. Kenapa? Kalau dia nangkep ikan entar diomelin karena tuh hari Sabtu hari ibadah. Kalau dia kagak nangkep tahu tuh ikan pada ngeledekin kan begitu ya. Terjadilah itu pada hari di mana Nabi Musa alaihissalam melarang untuk tidak bekerja di hari Sabtu. Maka disebut juga hari Sabtu adalah Subata. Apa itu Subata? Hari kita istirahat. Menurut tafsir Al-Wajiz, menurut tafsir Ibnu Katsir, Subata artinya adalah hari tidak berkegiatan. Nah, benar nggak? Kakak Sony kadang-kadang kalau hari Sabtu libur nggak? Libur. Jalan-jalan nggak? Jalan-jalan dong. Siapa yang habis jalan-jalan ke London tadi? Habis. Oh, Kan- saya dari Eropa biasa aja. Wih, sih. Sombong amat. Karena lagi Gitu ya. Subasa itu Oh, ya. iya. Subata, Subasa, itu film. Subata. Subata. Dalam surat An-Naba dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Allah. Kami jadikan tidurmu ya kan di malam hari sebagai apa? Subata, istirahat, rehat, kagak berkegiatan. Masa ente tidur berkegiatan? Kan nggak Enggak. mungkin. Iya. Kan kalau tidur pasti diam, masa begini? Kecuali kalau kita bermimpi. Nah. Seperti ini. Jadi Sabtu adalah hari istimewa bagi Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Kedua adalah hari di mana Bani Israel beribadah pada hari Sabtu. Sementara kita hari Jumat. Yang ketiga adalah di mana hari Sabtu itu ternyata ada pelanggaran pada saat itu. Disebutkan dalam kisah ya kan, ketika mereka melanggar di hari Sabtu, mereka ngambil ikan juga, padahal disuruh beribadah. Sama kayak kita, Jumat kudunya kita sholat Jumat, Ya. jangan sampai kita kagak sholat kan gitu ya. Ya. Nah, tutup deh tuh toko-toko di mana aja kalau kita lagi umroh, nah ya kan, pasti kita lihat tuh tutup toko-toko. Ya. Jadi hari Sabtu adalah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita nih ya, yang hari Sabtu mentang-mentang dibilang hari istirahat, ya enggak juga. Istirahat dalam artian untuk orang-orang kantor berkegiatan. Jadi kita jangan menghitung hari juga, Ya. kita hitung juga pahala, ya kan? Jangan sampai kita lagunya kayak siapa itu Krisdayanti. Menghitung hari, detik demi detik. Untuk apa? Muhasabah. Semoga hari-hariku Senin, Selasa, Rabu, sampai ketemu lagi Senin penuh dengan amal ibadah kepada Allah. Gitu. Jadi jangan menghitung hari, Senin, Selasa, Rabu. Ngapain Jangan. juga. Ngapain juga dihitung-hitung. Lagunya juga nggak gitu. Nggak gitu. Salahnya. Bagus Krisdayanti ya. Kalau nyanyi tuh bagus, cuma kurang kecil aja Iya, volumenya. iya. Bagusnya lebih kecil lagi ya. Lebih bagus lagi nggak nyanyi. Ya itu lebih kecil lagi, Masya Allah. Terima kasih ya Ustazah ya. Udah Sama-sama, dijelasinnya ternyata Kak Sabtu Sony. itu memang hari buat libur gitu. Libur, Seharusnya istirahat, Subata gitu ya. Subata. Wah kalau Sabtu aja libur gimana Minggu? Oh, iya, iya. Waduh. Minggu ya nungguin ya. Nanti ya. Sekarang aku bacain dulu nih pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi yuk. Masuk lagi kan tadi belum ya? Kita Belum. masuk dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Cakep kan suaranya? tabarakallah. Ada pertanyaan nih dari Instagram Fajar Santoso. Oh-nya banyak ya. Santoso. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apakah kiamat akan terjadi pada hari Jumat? Wah,
Lalu bagaimana jika kiamatnya ternyata bersamaan dengan hari-hari penting pada hari itu, bahkan saat Ramadan? Waduh, mohon penjelasannya ya, Ustadz. Wah, ini harus Jumat, dijawab Ramadan, melalui gimana itu tausiah kan nih. penting tuh gitu ya. Kiamat Jumat pas Ramadan lagi katanya gimana tuh? Gimana Ustadz Syam? Boleh dijawab melalui tausiah nggak, Ustadz? Baik, Pikirin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Usman, Ustaz Lulung, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan hari-hari penting, tidak ada sebenarnya yang lebih penting daripada hari kiamat. Iya benar. Karena pada saat hari kiamat itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah para ruh yang ada di alam barzakh berbahagia karena yang punya amal soleh akan dibangkitkan kembali untuk diperhitungkan amalnya, bahkan ada yang tidak usah dihisap lagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itulah perjalanan kita akan dilanjutkan kembali sampai kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah yang abadi selama-lamanya di sana. Jadi hari kiamat ini adalah hari yang ditunggu-tunggu penghuni kubur. Bayangin yang udah meninggal dunia 1000 tahun yang lalu gimana, udah lama banget gitu di alam barzakh. Gimana orang yang sudah meninggal dunia 2000 tahun yang lalu, gimana udah lama banget. Kapan sih kiamat ini biar bisa kita sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ini kan masa menunggu semua di alam barzakh. Tapi bagi orang yang beriman beramal soleh, itu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan itu di alam kuburnya saja. Ketika nanti dibangunin pada hari kiamat, disuruh pindah gitu ya, disuruh pindah daripada alam barzakh menuju padang mahsyar atau langsung ke surganya Allah, mereka akan kaget gitu. Emang ini belum surga gitu? Emang ini belum jannah? Subhanallah, saking nikmatnya dirasakan di alam barzakh tersebut. Jadi orang beriman itu hari kiamat itu adalah hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari kematiannya saja itu adalah hari membahagiakan bagi dia. Bukankah kita sama-sama mendengarkan bahwa ketika orang beriman meninggal dunia, ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika datang utusan kepadanya sebelum dicabut nyawanya, ketika sakratul maut, datang utusan sebelum dicabut nyawanya itu diperlihatkan, inilah tempatmu nanti di akhirat. Ini tempatmu di akhirat, begini kuburanmu nanti, begini alam barzakhmu, begini engkau di hari kiamat, begini engkau. Subhanallah, maka dia akan mengatakan, ayolah cepatlah, cepatlah, cepatlah. Orang beriman itu ketika nanti dimandikan dikatakan, cepatlah, cepatlah. Ketika dikafani bilang cepatlah, cepatlah. Bahkan ketika diusung jenazahnya, dia mengatakan, aduh lambat banget sih jalannya, ayo pengen buru-buru nih, segera nih. Subhanallah, itu kiamat untuk dirinya sendiri. Kalau dikatakan, bagaimana dengan hari Jumat? Memang dalam riwayat tadi disampaikan oleh guru kita Habib Usman, bahwasanya tidaklah terjadi kiamat itu kecuali hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu kenapa kita mesti berbahagia? Alhamdulillah Jumat yang ini belum kiamat gitu. Tapi ketika mendapatkan Jumat yang kiamat pun kita juga bahagia kalau kita punya bekal. Kita punya bekal amal soleh. Kita punya bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bekal husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bagaimana kalau bersamaan dengan hari-hari penting, di dalam surah Al-An'am disebutkan ayat 158, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti, hari di mana datang, la yanfa'u nafsan imanuha, sudah tidak berguna lagi daripada iman seseorang kalau dia hari itu baru mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berguna itu kalau hari-hari sebelumnya udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan sebelumnya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah datang hari kiamat, hari Jumat, waduh, ternyata bersamaan Ramadan dengan hari Jumat kiamat. Berimanlah hari ini ya. Subhanallah, pada saat itu juga sudah tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata sebelum datangnya hari Jumat ini akan terjadi 3 malam yang panjang. Orang sambil nunggu, kok nggak terbit-terbit ya matahari ya? Kok nggak terbit-terbit ya? Jadi sebelum matahari terbit dari barat, itu 3 malam berturut-turut sama semua. Kenapa nggak pagi-pagi nih ya? Malam terus. Kok panjang banget malamnya nih, subhanallah. Kok nggak terbit-terbit matahari? Tiba-tiba terbit, tapi terbitnya dari barat. Subhanallah. Maka pada saat itulah kacau nih. Nggak ada lagi disebut hari itu adalah hari Jumat seluruh dunia. Karena ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau negara lain masih Kamis? Gitu kan? Itu Ya kan yang dari London kan kita beda hari gitu ya. Katanya hari Jumat. Beda 6 jam. Kalau di Amerika baru bedanya 12 jam. Betul. Nah, itu gimana tuh? Hari Jumat kiamat. Bagaimana kalau di Amerika masih hari Kan Kamis? mataharinya mundur. Gimana hari Kamis? Nah, sebelum terjadi matahari terbit di barat, itu akan terjadi malam yang panjang 3 malam berturut-turut, tidak ada pagi-paginya. Nah, pada saat itu udah kacau hari. Sama. Berarti
berarti nanti di antara 3 malam itu udah nggak diterima lagi ampunan. Kita mau taubat udah nggak diterima. Enggak, lagi. masih diterima. Yang masih. tidak diterima itu ketika sudah terbit dari barat. Ya Allah. Berarti hari yang ditunggu seperti Ustadz yang bilang adalah hari kiamat. Berarti Senin, Selasa sampai Minggu itu adalah hari di mana kita harus menyiapkan bekal kita seperti Ustadz yang bilang. Ya. Masya Allah. That's right. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Tapi masih ada pertanyaan lagi Ada nih. lagi. Ada lagi dari Apa Instagram tuh? hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Syam katanya. Yeah. Tuh. Saya kerja sebagai tukang gali kubur. Boleh nggak sih saya doa biar ada orang yang meninggal, apalagi di hari Jumat, kan katanya bisa terhindar dari siksa juga. Sekalian biar saya bisa kerja gitu. Ya Allah, doanya nyarmin banget. Tapi bener juga sih, mungkin maksudnya kalau nggak ada yang meninggal dia nggak jadi kerja atau dia nggak punya kerjaan gitu kali ya. Maksudnya gimana tuh? Subhanallah. Didoain biar orang meninggal di hari Jumat. Jadi kalau dikatakan meninggal hari Jumat itu bagus, tapi Nabi meninggalnya hari Senin gitu. Ayo. Jadi segala hari meninggal itu kalau dia meninggal husnul khotimah ya bagus-bagus aja. aja. Mau Senin, mau Ahad, mau Sabtu, mau Selasa, subhanallah. Tapi kalau dikatakan hari Jumat bagus ya memang bagus. Mau Jumat. Gitu deh, ntar kita bahas deh mengenai Lumayan ini loh ya. ngasih pekerjaan. Lumayan, ya. Tapi masa saya sih? Jangan ke saya, jamaah. Suka bantu Gimana? orang. Kita bisa itu enggak ya, jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa saya ngasih kerjaan? Ngasih kerjaan. Jangan saya dong.